Saya pengen tolong pemirsa sekalian kalau bisa tolong tanyain Coach Ciko, saya belum dicolek sama sekali. Lagi menang. Dua pertandingan UCL sebelumnya saya dicolek terus sama Coach kan. Terus setelah Milan menang di UCL nih memang Instagram jadi lebih tenang. Nggak ada yang marah-marah sama saya. Nggak ada goblok-goblokin saya. Mana semuanya? Saya tunggu loh padahal. Saya tunggu. Anjing, let's go. Iya kan? Ada Pioli makan bulgogi. Ya, Napoli seri lagi. Saya sendiri. Terlihat tapi lihat dulu dong. Kostum gue sangat tidak properti sekali kan. Alias tidak matching. Tapi by the way, gue udah di ruang meeting gini. Teman-teman gue mana ya? Apa gue nggak mau ditemenin hari ini? Akhirnya menang lagi kok. Mantap. Gila. Untung menang kita ya. Ada tim seri nih. Mas. Aduh, ada tamu baru nih, ada Kodo nih. Apa kabar? Udah lama di sini? Udah lama saya di sini. Aduh. Mas juga harusnya seri kemarin. Aduh ya Enggak, Allah. untung Kursinya enak juga hari ini ya. Iya. enak ya. Emang kalau menang rasa apapun jadi enak. Apapun enak. Mas perahunya ditaruh di mana? Saya mau PKL sebenarnya tapi pakai topi. Kirain tukang Bendora ya. Iya. Celana hitam atasnya Sumpah hijau, asli. biru. Ini juga bolong. Sangat Mohon maaf, nyambung sekali ya. Kancingnya hilang. Tuh ya udahlah. Bolong seperti gawangnya bolongnya. Waduh, ya Allah. Udah disindir. Gawang baru atau pertahanan. Ya Tapi Allah. sambil kita nunggu klien untuk meeting nanti, kita Iya. ngomongin bola dulu aja kali ya. Sumpah, klien Oh, banget. oke. Asli. Asli. Iya, karena kan ngomongin bola di mana aja, mau di lobby hotel, mau di kolam renang juga bisa tuh. Di mana pokoknya bisa deh. Jadi intinya welcome back to Pinball Tifosi. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami di acara yang sangat baik untuk membahas sepak bola Serie A. Nomor 1 di Indonesia kayaknya. Investing aja ya, investing. Iya. Saya suka optimisme. Gak ada gaji buat Serie A soalnya. Kita doang. Nah, di episode perdana ini episode perdana di channel yang baru ya. Kita sekarang udah pindah ke channel Pinsport. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe lagi nih, terus nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan tiap ada episode baru dari kita. Oke, Targetnya 100.000 subscriber kan? sehari. Enggak lah, 2 hari. Ya pokoknya cepet lah harus lah. Ya udah, kali ini gue bersama di sana ada Bang Bara. Halo. Nah, ada tamu kehormatan lagi nih, ada Kodo nih. Sip. Dan terakhir ada Bung Rangga. Terima kasih, selamat datang semua. Makan gulali. Tadi kan udah. Ya. Makan gulali dicampur Apa? tawas. Cakep. Stefano Pioli masterclass. Oh iya. Iya, karena menang ya. Mana Karena belibet menang lagi. Iya, betul. Dan gue sendiri Aldi di sini bersama ya tadi teman-teman udah sebutin juga. Dan kali ini kita akan bahas rekap UCL tim-tim dari Serie A ya. Ada 4 tim yang main di Serie A masih di babak grup. Ada Lazio, Napoli, Inter dan Milan yang sangat mengejutkan kembali. Pioli bisa kembali lepas dari Bang Jarum. lubang jarum ya. Setiap ada di ujung tanduk dia selalu lolos nih. Makanya kali ini kita bahas keempat-empatnya, tapi yang Milan kita taruh dulu di belakang, kita bahas yang paling nggak menarik dulu kali ya. Ada tim biru-biru yaitu Lazio dulu, Lazio tapi kali ini menang nih. Setelah kemarin di pertandingan sebelumnya kalah dari Feyenoord, di pertandingan ini menang nih. Kalau gua mau tanya dulu deh ke Bang Bara komentar pertandingan kemarin. Ya, Lazio menyelamatkan muka Italia di UCL ya, karena kan sebenarnya selain Milan, Lazio pun di posisi yang terjepit untuk bisa mengamankan slot di posisi berikutnya. Apalagi Feyenoord juga habis menang di Liga Belandanya juga cukup banyak kemarin skornya, lalu juga Masih unbeaten juga deh kayak di benar Liga masih Belanda. unbeaten, dan kemarin pun gue pikir hasilnya hanya seri, tapi ternyata Lazio bisa 1 gol yang mengamankan 3 poin penting atas Feyenoord. Jadinya Italia masih ada kesempatan tim-timnya pada lolos nih ke babak berikutnya sih. Kesempatan besar sih. Iya, iya. Terus dari Rangga, menurut lu 1 gol dari Immobile apakah menggambarkan permainan Lazio yang udah membaik nih? Tidak. Bisa dibuktikan dari 9 shoot, 1 on target. Iya, 1 on target doang, satu-satunya. Tapi terbukti berarti akhirnya rotasinya Sarri at least di Champions membuahkan hasil kan. Karena kalau dilihat ini hampir 30 sampai 40% itu rotasi semua, apalagi di sektor gelandang sama sektor depan, di mana ya akhirnya membuahkan hasil, biarpun bisa dibilang ya ugly win lah. Ya, Bener-bener setuju sih. ugly win, mainnya counter attack banget. Dibandingkan sama nonton Milan sih, ya lebih ngantuk nonton ini. Jadi salah sih nonton ini duluan sih. Karena bertarung untuk tidak tidur itu untuk nonton ini susah. Emang ada yang nonton ini?
Ada kemarin di kolom komentar ada loh, karena Ada gue ya? bilang mana nih Lazio nggak ada mainnya. Saya Biasanya yang nonton pertandingan gak seru tuh yang pasang. Iya. Kok tahu ya Allah. Ya itu sih dari gua. Nggak ada. Ya. Menurut Ko Doni nih, dengan Lazio sekarang udah 7 poin, atasnya ada Atletico Madrid 8 poin, bawahnya Feyenoord 6 poin. Nah, apakah chance Lazio cukup besar untuk bisa lolos ke babak 16 besar? Menurut saya bisa sih, soalnya next game-nya kan lawan Lawan Atletico. Atletico terakhir. Celtic home kan ya. Mm. Pertandingan pertama kan imbang ya. Men- Lawan Celtic menang, ya lawan menang. Ya, Last menang. minute goal. Betul. Last minute goal. Pedro kalau nggak salah kan ya. Iya. Apa namanya? Di pertandingan selanjutnya seharusnya bisa dapat di home 10 poin. Kalau udah 10 poin seharusnya Aman ya? sudah lumayan aman lah ya. Iya. 10 poin berarti udah 3 kali menang. Ya kan lawan Atletico nanti menurut saya di kandang lawan ya. Menurut saya 10 poin tuh udah kunci, udah bisa harusnya iya, apalagi- kans 80% bisa lolos lah. Iya, apalagi Feyenoordnya ketemu Atletico juga kan, jadi saling Betul. bunuh-bunuhan nih kalau misalnya Feyenoord Iya. yang menang, Atletico-nya yang turun ke bawah nih kalau misalnya. Iya, jadi begitu kalau Lazio menang, Feyenoord kalah, udah pasti confirm. Udah pasti confirm menang. Ya, Udah lolos. lolos di Giornata weekday ke-5 besok. Oke, next kita bahas tim Bapak Rangga nih, Napoli yang sebenarnya bermain sangat bagus. Gue nonton Hampir berharap banyak sama Napoli nih. Ya, jangan usah Juara diharapin. Serie A. ya dan dengan baik hati memberikan poin pertamanya Union Berlin di Di debutnya semua- di UCL ya. Setelah 11 kali tanpa kemenangan, Iya, betul. ini ada Iya, berarti ini adalah poin pertama yang diraih dari 12 pertandingan Iya. berarti. Ya, menurut gue sangat baik ya yang dilakukan Rudi Garcia untuk memberikan poin ke Union Berlin, di mana kalau dilihat dari permainan juga terlalu mendominasi Napoli di sini, tapi yang mengherankan ada dua sih. Yang pertama adalah gak sahnya gol Zambo Anguissa, di mana kan Di Lorenzo lompat, ada gestur tangannya di sini, tapi itu dilakukan setelah melompat sebenarnya. Jadi harusnya ya nggak make sense, di mana sebenarnya kalau nonton di Premier League terakhir Joelinton ngelakuin action itu malah nggak Yang lawan Arsenal itu ya. Nggak foul ya. nggak foul. Jadi ya agak dipertanyakan aja sih pengaturan atau aturannya itu sebenarnya kayak gimana sih. Jadi membingungkan aja buat gue. Terus yang kedua yang membingungkan adalah kenapa dalam kondisi unggul ya itu bermain semuanya di depan. Jadi kalau dilihat dari skema counter attack-nya Union Berlin itu pemain yang ada di sektor belakang cuma ada satu orang. Itu yang membingungkan sih. Jadi yang jadi pertanyaan kenapa strateginya terlalu ke depan banget. Biarpun kalau lihat dari dominasi permainan Napoli hampir 73%, shot attempt-nya 27, biarpun on goal-nya 5. Menurut gue sih good progress sih. Gue pengen tanya sama lu. Napoli, apa yang menyebabkan Napoli season ini berbeda dengan season lalu? Sama-sama gaya mainnya masih nyerang juga kan, sama kan? Sama nyerang, tapi permainannya beda kok. Sebenarnya kalau dibandingin sama Spalletti itu lebih dinamis lah, mainnya lebih free flow. Di eranya Rudi Garcia mainnya lebih rigid sebenarnya, lebih sistematis. Itu yang membuat mungkin pemain itu masih butuh adaptasi lagi. Gue sih justru setelah melihat permainan kayak gini, gue malah berharap Rudi Garcia at least kasih sampai akhir season sih buat ngelihat sebenarnya apa sih yang di kepala dia mau coba diimplementasiin di tim Napoli. At least gue bisa lihat skema yang dia jalanin, biarpun nanti nggak menghasilkan apa-apa, nggak juara, nggak apa-apa, at least masih zona Champions lah. At least itu buat gue masih good point lah untuk tim semenjana macam Napoli. Juara kok semenjak. Ya, Pak, tim juara mana Tim yang juara musim loh. depannya targetnya yang penting lolos Champions, Mas? Mau kenapa, Mas? Kenapa, Mas? HP jatuh. Buang-buang HP, maklum udah sukses. Kalau dari sendiri ada tanggapan nggak tentang pertandingan Saya nggak Napoli nonton dan- sih, belum nonton Nggak usah. pertandingan ini. Berarti nggak naro. Ngapain? Iya dong, kan tadi. Judi. Itu boleh, nggak bener boleh. banget. Nggak boleh kok, bener. Nggak boleh taruh-taruhan. Oke. Bener tuh gua. Abang Wara ada tambahan? Ya ini gue lihat sih faktor pengalamannya si Khedira dan Bonucci yang veteran di Serie A itu pengaruh banget, walaupun Ini gol- Kediranya beda nih. Kediranya adiknya Kedira ini. Kedira. Remy Kedira bukan Sami. Rani. Makanya gue pernah lihat ini kayak gini. anjir. dan dia kan menghasilkan gol yang sebenarnya juga golnya Napoli yang disahkan itu juga nggak bagus kan, maksudnya memang deflect-nya sampai gitu 2 doang kali ya. sebelum Iya. dia di gol. Dan gue setuju dengan Rangga dengan posisi Napoli unggul, kenapa dia bermain sedemikian terbuka kayak seperti mengejar ketertinggalan yang berakibat begitu di counter ada 2 orang, si striker Union Berlin dan Fofana juga gol perdana nih katanya kan. Oh iya. Jadi Iya bener, Fofana gol. Fofana bisa ngegolin malah justru di kandang Napoli dan di partai yang mungkin buat mereka sebenarnya udah nggak berpengaruh, tapi buat kedinamisan tim dan semangat setelah di Liga juga hancur-hancuran lumayan cukup mengejutkan sih. Iya, tapi ya at least kalau Union Berlin menang lawan Braga, lolos di Iya. kemungkinan besar Europa, lolos di iya. Europa League.
Napoli juga berarti harus mati-matian lawan Braga untuk bisa menang, langsung bisa kunci tiket lolos ke fase berikutnya. Karena kan 10 poin udah nggak bakal kejar sama Braga. Tapi menurut lu Braga sama Union Berlin lebih bagus mana? Gue lebih prefer Union Berlin. Iya, gua juga Secara sih, kedalaman squad itu lebih bagus Union Berlin, tapi entah kenapa Braga itu masih bisa menang lawan Union Berlin itu sih yang agak mengherankan, emang golnya juga. Soalnya gitu. Braga mungkin gara-gara brand mahal dia. Nah, 3 kali nih udah diulang nih. Gue nggak tahu kan, gue Ya nggak punya Allah. brand mahal soalnya. Gue nggak tahu, gue tahu Dior, Louis Vuitton. Ya, nggak Tapi apa-apa. seharusnya ini Apa-apa. Kasihan. kalau season lalu Napoli season lalu seharusnya dibantai nih. Oh iya, Berlin. iya. Ya, sayangnya udah Napoli yang berbeda jadi ya Udah berbeda, dikelaskan saja. Oke. Kalau menurut gue sendiri ya pertandingan kemarin Napoli memang layak. Harusnya sebenarnya layak menang dengan dilihat dari statistiknya. Cuman ya tadi salah pendekatan aja ketika Iya. udah unggul malah mereka all attack terus bukannya menjaga margin lah. 1-0 pun udah oke, poinnya jadi 9 ya harusnya kalau 1-0 udah itu harusnya udah nggak bakal Udah lolos Iya, kan. 9 paling main di agresif. Season ini materi pemain dengan season lalu sama Cuma kan? beda Cuma di hilang si back. Minje doang Kim kan? Min-jae sama cederanya Osimhen. Osimhen. Osimhen tahun lalu juga sering cedera. Iya, nggak udah. Sering Nggak ada cedera. perbedaan. Dan di musim ini Iya. menurut Rangga juga Berarti itu Osimhen menunjukkan memang pelatih itu penting banget. Betul, betul. banget, penting. Makanya yang si botak-botak itu Iya. Enggak lah, bagus itu. Terbukti kan? Udah jadi bahas. Bagus lawan Napoli doang. Iya. Kakak ini bagus. Kalau Napoli bagus emang. Oke deh, sebelum kita bahas si botak-botak itu, Iya. kayaknya kita aus dulu nih ya. Udah ngobrolin dua tim tadi ini. Ya agak aus sedikit, jadi kita pesan minum dulu aja kali ya. Ya, buat gue sih mati kutu, gue butuh minum sih. Pelayan. Nelayan. Aduh, mas. Dia mau gimmick Terlalu banyak aksi sih, bener dah. Kamu nangkap burung. Leao. Pasti maksudnya Leao tuh. Cuman teriaknya jadi nggak terlalu kerasa sih. Kamu kenapa celingak-celinguk dulu? Mas tuh, iya. mas orang dari luar sampai kaget mas. Mas pakai lompat itu loh. Apa nih? Jadi kebetulan menu spesial di hotel kami Oh iya. itu ada minuman langsung didatangkan dari Hong Kong alias yang punya di depan saya. Tapi Mas. ini Tumbah tuh. bukan tumpah. Oh, Ini embun. Dari Hong Kong soalnya dingin. Oke, jadi Udah coba aja nanti reviewnya cuma ada bintang 5 sampai bintang 5 ya. Iya. Udah pasti enak ya. Udah pasti Iya. ya. Reviewnya harus kelas seperti berbintang UCL ya. Betul. Oke. Ya, silakan. Thank you, Mas. Oh, Oke, thank nih you. silakan dicobain. Udah biasa sendiri ngapain coba. Tiap hari udah minum. Nah, oke. Dikocok dulu. Dikocok dulu ya. Oke. Kocok dulu sebelum colok. Nah, buat teman-teman ini dia nih, Gulucuan. Minuman harganya terjangkau mulai dari 15 ribuan aja, tapi rasanya premium banget. Jadi bener-bener cuan ini mah. Kita colok dulu ya. Kocok sebelum colok tuh. Wah, keluar namanya Rangga nih. Enggak. Kenapa begitu? Ini kocok. Suara dia ya. Arisan. Waduh. Oh ya, kebetulan banget nih kok. Ini rasa favorit gua nih, Mango Sago kan. Iya, Mango Sago. Mango Sago. Ini rasanya nyenggerin banget dan ini kan pakai es krim jadi ya bener-bener seger dan nyenggerin. Asamnya juga pas lah gitu, nggak yang asem banget tapi manisnya juga pas. Nah, selain ada rasa ini ada rasa apa lagi sih kok? Jadi Gulucuan itu adalah konsep minuman sago drinks, sago cream drinks ngomong. Jadi instead of pakai santan, pakainya pakai cheese ice cream. Cheese ice Jadi ada rasa asam sedikit dari cheese kan ya. Selain ini banyak sih. Jadi menu populer lainnya itu adalah juga cheese ice cream. Jadi ada harga satu kon ice cream hanya harga Rp9.000 tapi rasanya premium karena ada cheese-nya. Plus juga ada satu menu yang lagi banyak orang suka, menu namanya TPS, topping pilih sepuasnya. Nah, itu dia. Hanya dengan 15.000 bisa pilih topping sepuasnya. Yang penting nggak boleh bawa pulang. Wah, baru mau kepikiran. Boleh pilih sepuasnya. Ya, Anda puas, kami puas. Oke. Nah, jadi tadi yang Ko Doni bilang ada es krim yang dikon yang atasnya tuh ada ijo-ijo kayak ramen gitu Iya, ya. kayak Ko, ya. ramen. Itu Ramen lagi itu. viral banget tuh di Yes. sosmed. Jadi kalian harus cobain deh, wajib Cobain. kalian cobain. Nah, ini outletnya udah ada di mana aja kok sekarang? Sekarang yang sudah buka di Mall Taman Anggrek depan bioskop Hmm? XS1 dan juga di Supermall Karawaci di food court-nya.
Oke. Iya, dan sebentar lagi akan buka di beberapa kota, Surabaya, Banjarmasin sih. Udah ada buka. Jadi buat teman-teman yang mau pesen minuman seger ini nih Gulucuan, kalian bisa langsung ke outlet terdekatnya atau pesan melalui online delivery kok ya. Bisa juga ya. Oke. Terus kalian minum ini cocok banget mau diminum sambil nonton YouTube, sambil nonton bola, ini cocok banget sih buat kalian. Sambil nonton kita juga. Iya dong. Jadi ini ya, Gulucuan, gue cuan, lo cuan. Nah, Seger ya. seger banget nih, jadi kita semangat lagi bahas tim-tim lainnya. Apalagi di tim-tim yang udah sangat kita nanti-nantikan untuk bahas karena kebetulan lagi menang nih. Tapi Ya, sebelum itu kita bahas Tim-tim utama lah ya. Iya, tim utama. Kalau tadi kan Saya pulang dulu kali ya. tapi sebelum kita nyampe ke pembahasan Milan, mampir dulu ke tetangga sebelahnya itu ada tim. Nah, kalau gitu Anda bertanya, Anda jawab sendiri. Kan pengen tahu juga komentar dari teman-teman juga. Ini ada Inter yang menang lawan Salzburg. Menurut gue juga ini bukan kemenangan yang bagus. Ini agak sedikit ugly win juga, walaupun memang kedua tim ini bermain sangat cukup bagus lah. Salzburg di versi oke. Ball possession di babak pertama bahkan dia lebih unggul. Gue ngelihatnya sih ini Inter pas datang babak pertama tuh nggak main untuk menang. Gue ngelihatnya ya dia lebih banyak low block, nggak seperti biasanya langsung high pressing ke depan. Mungkin memanfaatkan atau ya menjaga-jaga untuk rotasi biar nanti babak di Serie A nggak terlalu capean mungkin ya. Nah kalau gue mau tanya ke Bang Bara dulu, kalau lu lihat dari permainan Inter kemarin gimana Bang? Ya, Inter lagi-lagi membuktikan kedalaman squad mereka ya dengan banyaknya pemain inti yang dirotasi. Tapi seperti di UCL yang matchday sebelumnya juga kan dia bisa menang tipis. Di sini pertandingannya berjalan sangat seru karena Salzburg juga cukup banyak menyerang, jual beli serangan. Tapi memang yang menjadikan pembeda adalah kipernya Salzburg lumayan oke bermainnya waktu kemarin melawan Inter. Ya memang selagi menjadi tim yang gua harus akuin terkuat di Serie A saat ini ya di atas kertas pun Inter memang harusnya bisa menang sih lawan Salzburg. Padahal Salzburg udah nge-for nggak pakai Okafornya loh. Oh udah Okafor yang mana nih? Oh yang di Milan. Okafor yang di Milan. Okafor. Kan Okafor itu dari Salzburg. Iya, Okafor sama Musim lalu. Soboslai itu di mana kok Soboslai? Soboslai dari dari itu yang Jerman. Leipzig. Leipzig ya, sama-sama RB tapi beda kota ya. Nah kalau Kodoni sendiri ada tanggapan kok tentang mainan Inter kemarin? Terus terang saya juga belum nonton ini, tapi ya menurut saya sih Inter memang sudah, kalau di Champions League tuh Inter kayak gitu mainnya ya. Suka, meskipun dia jual beli serangan, tapi dia tawar jual beli serangannya itu, jadi hasilnya tipis-tipis selalu. Diskon golnya. Setiap kali 1-0, 1-0, 1-0 kebanyakan kan selisih ya. satu margin, satu gol doang. Satu gol kan itu Warsan nih menyetak 5 gol, tapi di Serie A biasanya ya justru ngegasnya di Serie A. Iya, Serie A. Tapi ya seharusnya bisa lolos, tapi seharusnya sih saya berharapnya meskipun Inter musuh bebuyutan AC Milan, untuk tim Serie A harusnya saya mendukung Inter juga di Champions League. Mudah-mudahan Inter bisa jadi juara grup ya. Oh iya. Karena lolos kan udah pasti lolos. Kalau lolos sudah pasti lolos soalnya ini. Soalnya iya sudah pasti lolos kalau bisa jadi juara grup. Soalnya menurut saya kuncinya bisa melaju minimal di perempat final itu adalah ketika di second round-nya di babak 16 apa 32 besar 16 besarnya 16 besar dulu ya. Itu harus bisa secure first place urutan pertama supaya lawannya lebih mudah gitu. Kalau nggak ketemu juggernaut semua, Bayern Munchen, iya kan, ketemu apa Manchester City, Madrid, ya kan, Chelsea nggak ada. Sorry. MU nggak ada. Mungkin kalau MU ketemu di Europa League. Apa tadi suara-suara apa? Arsenal itu masih klub bola itu. Arsenal ya gitulah. Nah, ini kalau Rangga ini kan kalau kita lihat formasinya Salzburg cukup unik ya. 4-2-2-2 tengahnya kosong. Kenapa nggak Calhanoglu tendang dari tengah aja langsung ya? Ya menurut gue sih Gulucuan tuh enak banget ya. Iya, oh sorry udah nggak built in ya. Nggak, sorry. Terlalu enak. Terlalu enak. Bahaya ini. Udah habis Gue sendiri. habis duluan. Ngomongin Inter ya, tapi mesti dikasih kredit dulu sih. Maksudnya kipernya Salzburg tuh bener-bener bermain di luar dugaan semua orang. Penyelamatan hampir 5-6 lebih dari itu Iya, ya? lebih. Ya 5-6 ada yang tiang juga. Aslani bisa ditepis, tapi maksud gue ya balik lagi nyaris overthinkingnya Simeone Inzaghi nyaris dihukum lagi ya.
karena kebetulan dapat penalti di menit 84 ya, seingat gue ya. Jadi bisa bikin hasilnya jadi positif buat Inter. Tapi kalau mesti dilihat di keseluruhan permainan, ini juga bukan pertandingan yang berat sebelah di Inter doang. Enggak, ini permainan dua arah. Salzburg juga gue berharap bisa nyiptain gol sih. Biarpun gue ekspektasinya tetap Inter menang, tapi kayak strikernya itu yang Konate dari dulu lupa dari Konate ya. Dari Ivory Coast kalau nggak salah, dari Pantai Gading. Terus Luka Sucic juga salah satu wonderkid juga, Oscar Glock. Untung Oscar Glock nggak golin lagi. Iya, Oscar nanti bahaya ya kita Bahaya bahas itu Oscar Oscar Glock. Glock. Soalnya dari Israel deh kok. Gue ya takutnya nanti bergejolak lagi. Tapi ya maksudnya permainannya Salzburg juga layak diberi kredit kok. Maksudnya permainannya bagus. Cuman mungkin Inter harus kembali improve permainan di pertandingan-pertandingan berikutnya sih. Bukan di Champions League ya, karena kan udah pasti juara. Buat gue. Udah pasti Juara lolos. belum tentu kan ya? Ya juara grup maksudnya. Ya tapi belum tentu sih, benar masih ketemu Sociedad lagi kan ya? Sociedad Masih. terakhir nanti. Oh, Sociedad masih cukup Tapi berat. di home ya? Di home Iya, kali di ini. home. Terus juga Iya. Benfica juga kayaknya pasti ngincer poin lah. Yang gue bingung kenapa Benfica Benfica belum- baku Nah. banget ya? Kemarin juga gue sempat nonton playoff Champions League-nya, memang mainnya bener-bener aneh banget. Untuk bisa lolos itu kalau nggak salah agregatnya cuma 2-1 atau 1-0 gitu. Jadi memang susah banget untuk bisa lolos ke Kan kayak Champions lumayan League. dipretelin juga kan sih. Lumayan Kalau dipretelin. Ramosnya ke Betul. PSG. Padahal kan ada Oh, udah banyak pindah ya? iya, tapi kan strikernya Enzo juga dari situ dulu ya? Enzo Fernandes, Di Strike- Maria. strikernya Fiorentina kan di sini juga sekarang. Siapa? Si strikernya Fiorentina. Oh, Beltran. Arthur Arthur Cabral. Arthur Cabral di sini. dari Benfica tuh? Iya. Terus juga ada Di Maria tapi nggak bisa ngangkat apa-apa sih. Jadi ya kongres lah buat Inter. Walaupun golnya juga ya apesnya Salzburg lah, karena Apes itu bola apes banget. begitu udah mau gimana lagi Mau kalau dia kan nggak Mesti masuk diikat. handsball juga Mesti nggak diikat gimana. itu kalau ngomong gitu. Iya. Tapi ya lagi-lagi Inter bermain kayak switch play-nya tuh ketika udah menit 75 ke atas ya. Jadi Iya. pas 75 ke atas kebetulan si Lautaro sama Barella dimasukin, itu permainan langsung berubah tuh. Inter penyerangannya lebih Soalnya itu lo tadi minum enak banget kali buat lo. Iya. nanti gue pesen lagi ya. Oh, iya. Nanti nelayan datang lagi nelayan. Asik. Jadi pokoknya ya perubahan, maksudnya Inzaghi bener-bener kayak maintain nih, gue main sabar aja nih, nggak harus menang 2 digit kok, yang penting menang 1-0 tuh udah bisa lolos gitu. Menurut gue sih gitu ya. Jadi Yang penting dapat cuan. ini lagi gue cuan lo cuan. Kan nilainya 1,8 juta euro kan. 3 poin 1,8 juta euro. Oh iya benar. Oh iya benar. Dan ini kebetulan ada pemain namanya Rocco Simic, dan ternyata ini gue nonton kemarin komentatornya ngomong Rocco Simic ini lahir di Milan. Anaknya Dario Simic kan? Simic. Iya tahu ya. Dia Waktu lahir tahun lalu kan juga lawan Milan tuh. Oh iya udah ketemu ya. Oh iya lahir tahun 2003, jadi pas bapaknya lagi main di Milan tuh. Oh lagi main Milan ya. Nah, jadi mungkin kayaknya dia lebih ke Milanisti daripada Interisti. Iya mungkin. Kayak semangat mainin lawan Inter. Ya, jadi dengan hasil Inter lolos grup ini, ini pertama kalinya Inter lolos grup dengan sisa 2 game tersisa. Terakhir itu 2004-2005, jadi udah cukup lama banget nih. Inter biasanya lolos tuh ya di gelaran akhir-akhir lah. Ya memang bukan DNA UCL ya. Napoli yang bukan DNA juga pernah. Gitu. Masuk kemana-mana. Lah waktu musim lalu kan 4 pertandingan udah lolos. Oh, Menang gitu? terus, win streak. Baru kalah terakhir di Giornata 6 lawan Liverpool. Yang penting kan gue masuk final, tapi Ya, makasih diingetin. Finalis, Aduh. finalis. Ya Allah jadi sedih. Nah lagi. udahlah, kalau gitu kita bahas Inter segitu aja dulu. Nah ini dia yang paling panas yang ditunggu-tunggu oleh para tifosi sekalian yang pada nonton nih. Di episode sebelumnya, Kododi ya ibaratnya marah-marah lah ke Pioli. Hari ini juga masih marah. Aduh. Nih di apakah di episode kali ini nih di mana Milan menang melawan PSG 2-1, unggul lebih dulu 2-0 ya? Iya. Yang unggul Enggak. lebih- Malah PSG yang Keunggulan unggul dulu dulu. Skriniar ya. Dulu Skriniar bisa ketinggalan, ketinggalan 1-0 dari gol Udah Skriniar. happy banget dan lagi bisa Skriniar. Ya udah kayak begini-begini. Kayak menang kan. champion. comeback 2-1 nih menurut Soalnya tahun Kododi. lalu nggak menang. Oh iya bener juga. Oh iya. Dia pun gak pernah main sih. Menurut Kododi gimana pertandingan Milan kemarin? Pioli lah. Oke. Berapa Nah, berapa poin nih kok? Apanya? Penyampaiannya. Oh iya. Ada 3 poin. Oke, dari dengarkan. Tapi sebelum menyampaikan poin-poinnya, Balik lagi. saya pengen tolong pemirsa sekalian kalau bisa tolong tanyain Koci kok saya belum dicolek sama sekali. Biasanya Lagi menang. Dua pertandingan UCL sebelumnya saya dicolek terus sama Koci kan. Terus setelah Milan menang di UCL nih memang Instagram jadi lebih tenang. Nggak ada yang marah-marah sama saya. Nggak ada goblok-goblokin saya. Mana semuanya? Saya tunggu loh padahal. Saya tunggu. Anjing, let's go. Iya kan? Nah jadi menurut saya, saya ada 3 poin penting. Oke. Tapi sebelum menjabarkan 3 poin itu, saya pengen mengatakan tetap Pioli out.
Tetap. Tetap setuju Pioli out. Kenapa Pioli out? Karena menurut saya di pertandingan ini betul-betul terlihat kegoblokannya Pioli. Nah bingung kan, orang kan muji Pioli kan. Gue bilang terlihat kegoblokan Pioli. Kenapa? Ya seperti gue bilang itu Hali. Bahwa Milan tuh bisa main link up play, main one touch passing, bisa main kreatif menusuk di depan dengan ala tiki taka, umpan-umpan pas, masuk kanan, maju, off the ball movement, ya kan? Yang sama sekali nggak terlihat sebelumnya. Sebelumnya kan main possession di tengah, begitu sampai depan crossing lagi, crossing lagi. Tadi malam crossing cuma berapa kali tuh? Bisa dihitung jari 4-5 kali, satunya berbuah gol kan. Yang memang saatnya crossing dia crossing gitu. Dan menurut saya itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan skuad Milan untuk bermain seperti itu. Yang bermasalah tuh Piolinya. Ya kan? Menurut saya nih, skuad bapuk, pelatih bagus itu lebih bagus dari skuad skuad bapuk, pelatih bagus itu lebih baik dari skuad baik, skuad bagus, pelatih bapuk. Iya. Nah, dan biasanya kalau umpamanya skuad bapuk, pelatih bagus, setidaknya gaya mainnya itu udah kelihatan. Tinggal musim depan beli pemain yang menambah lagi, nah itu bisa improve terus kan ya. Tapi kalau skuad bagus, menurut saya skuad Milan sekarang udah bagus. Tapi pelatihnya yang bapuk. Ya kan? Skuad bagus, pelatih bapuk, tidak ada harapan menurut saya. Jadi tetap Pioli out. Karena menurut saya yang sampai saat ini kemana aja Milan tuh bisa main kayak gini gitu loh. Iya, kenapa harus nunggu sampai seperti ini baru bisa keluar main seperti ini? Gitu kan? Ini suaranya masih serak teriak-teriak kemarin. Nah itu poin pertama. Iya, satu. Nah poin kedua, kenapa Pioli out? Menurut saya trio Yunus Musa, Reinders, sama RLC itu keren banget. Dan kunci kemenangan Milan tuh bukan di Leao kok sebenarnya. Kunci kemenangan Milan tuh ada di lini tengahnya. Kenapa saya bilang begitu? Waktu di pertandingan pertama di first leg waktu lawan Paris, lini tengah Milan tuh ancur lebur di pressing sama Paris. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Karena yang main siapa? Lord Krunic. Lord Krunic di press, bolanya diumpan lagi, nggak bisa evade the press gitu, nggak bisa press resistant. Nah, ditaruh Yunus Musa sama Reinders ganti-gantian di pivot ya. Itu nggak bisa di press loh. Lihat aja berapa kali ya, tadi malam mau di press, dikontrol bolanya, dribble, ya kan? Gara-gara pemainnya nge-press, bolong tengahnya, bisa serang lagi. Apalagi Reinders sama Musa bagus banget tuh. Nah itu menurut saya kuncinya. Jadi seharusnya trio ini nih harusnya jadi inti gitu. Jangan lagi, nggak tahu nih, Pioli nanti error lagi, nanti lawan Lecce dipasang lagi. Sevilla-nya dia, si Lord Krunic itu kan, hancur lagi nanti kan ya. Kuncinya ada di situ menurut saya, tiga itu. Nah terus habis itu menurut saya juga, trio ini juga menyebabkan RLC itu bisa bersinar tadi malam, bisa kelihatan kayak tanknya itu karena memang movementnya banyak pemain yang nge-pressing Yunus Musa di pivotnya, yang di gelandang bertahannya, ketika udah maju kan udah komit kan ya. Begitu ada komit, si Yunus Musanya bisa evading the press, sehingga menyebabkan waktu dioper ke depan Reinders sama RLC kosong gitu, RLC bisa bermanuver ke depan. Itu kelihatan banyak banget loh tadi malam kayak gitu. Sedangkan di pertandingan sebelumnya nggak seperti itu. Nah menurut saya tadi malam yang layak menjadi man of the match itu bukan Leao ya. RLC menurut saya. Ruben Loftus-Cheek itu kuncinya juga tadi malam juga berserta dengan Yunus. 3 orang itulah bagus banget. Dan terlihat banget kok tadi malam juga sempat kalau defense itu formasinya bukan 4-3-3, 4-2-3-1 balik dia. Double pivot. RLC depan pressing. Menurut saya RLC cocok banget juga untuk jadi attacking seperti ala-ala Kevin Prince Boateng atau Michael Ballack dulu waktu di mana dia punya punya strength, punya power, punya dribbling yang bagus, punya passing yang cukup baik. Tapi dia juga punya power untuk pressing di depan kan ya, karena badannya gede kan. Nah itu selama ini juga kemana gitu, strategi 4-2-3-1 kenapa nggak dipakai? Iya kan, hanya terlihat tadi malam ketika sudah di ujung tanduk. Ketika sudah ketinggalan 6 poin dari Inter, sekarang udah di ujung tanduk di Champions League, mudah-mudahan masih bisa lolos kan, seharusnya masih bisa sih ya. Nah itu poin kedua. Nah poin ketiga menurut saya juga, kembali Pioli lagi nih ya. Saya kasihan sama Pulisic. Sampai kram loh tadi malam. Iya. Lu istilahnya, lu barusan selesai cedera, Belum fit 100%. sudah menang, lu minta sampai, saya kasih nama polisi sama kasih nama Samuel Chukwueze. Chukwueze itu datang dengan janji manisnya Pioli ditelepon bahwa dia akan jadikan inti, dikejar selama musim panas, summer mercato ya, sampai akhirnya mau datang, ya kan? Sekarang disuruh jadi cadangan terus.
Bahkan Pulisic sudah overwork sampai kena hamstring, ya kan? Tetap tidak dimainin. Ya saya bisa mengerti tidak dimainin karena dia mau defend kan. Florenzi kan yang dimasukin akhirnya supaya defense-nya kuat. Tapi menurut saya kalau lu punya backup pemain yang cadangan begitu bagus, kenapa lu harus sampai pemain inti lu cedera baru lu masukin pemain cadangan? Sama dengan Adli juga kan, waktu saat Krunic cedera baru Adli dimainin. Gitu loh. Baru di menit 80. Iya, menit Polisi sampai cedera tadi malam, sampai hamstring kan. Enggak tahu hamstring bisa cukup lama gak sih? Kalau hamstring kayaknya cukup lama ya? Cukup lama, tapi cukup lama. syukurnya hasil MRI itu masih dia fatigue kok. Jadi Oh, masih gara-gara di day by day dilihat. Nah itu yang menurut saya otak Pioli itu agak error gitu, suka meng-abuse orang sampai istilahnya lu mati dulu lah baru gua ganti gitu kan. Nah itu yang menurut saya ini, padahal dia yang minta sendiri loh pemain-pemain ini ya. Kedua lagi, Chukwueze menurut saya sampai sekarang tidak bersinar bukan gara-gara dia jelek, tapi dia nggak dikasih kesempatan. Kesempatan aja belum ada ya. Iya, harusnya kan pemain baru tuh, apalagi pemain baru yang lu gadang-gadang bisa jadi inti, lu harus masukin secara seamless ya. Bukan kayak, oke, pemain inti Pulisic cedera, lu harus main, harus perform. Kalau enggak lu gua nilai banget nih. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Atau jangan dimasukkan menit 80 ketika tim udah menang semua bertahan. Ya kan? Nah itu, dan satu lagi, menurut saya Okafor juga itu deserve untuk main lebih banyak. Tadi malam dia masuk, ada 2 chance langsung dalam waktu 1-2 menit. Iya kan? Ini nih yang saya tuh pengen banget lihat Milan main dengan kiri Leao, striker Okafor, kanan Chukwueze, dengan strategi 4-2-3-1 di attacking midfieldnya Pulisic. Itu menurut saya itu akan fluid banget. TikTok, umpan-umpan ke depannya. Iya. Posisi masing-masing. Ganti-ganti rotasi terus. Itu yang saya masih nunggu-nunggu. Ya nggak tahu ya, mungkin sampai di lubang jarum selanjutnya mungkin baru dipasang lagi sama Pioli seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. 3 poin saya. Oke, keren banget yang bisa dari ya. 3 poin yang Kalau lain. Milan pengen cari pelatih baru yang masih belum terlalu mahal, murah bisa dikatakan, ya mungkin bisa kontak saya di Instagram saya. Saya udah pakai baju Milan tulisan Sorcelli di belakang. Oh iya, Sorcelli. Jadi bisa kolaborasi lah. Nanti bisa di depannya, Iya, di depan. diganti tuh ya kok ya. Sini, ya. SSG ya kok ya. Bukan Fly Emirates tapi makan Sorcelli. Wih. Keren. Nah, dari Bang Bara ada ini kan kemarin ada insiden si Donnarumma itu Donnarumma. dilawarin duit ya ada oleh Kurvasut kan itu ya, Kurvasut, dan emang sebelumnya tuh belum pernah ketemu aja Milan sama Nggak, dulu PSG. pas lagi timnas Italia justru. Iya. Yang waktu Sebelumnya mainnya di San belum Siro. PSG belum ketemu Milan. Berarti ini pertama kalinya Iya. sebagai pemain PSG ya. Sebagai pemain PSG. Oke. Betul. Kayak gitu sih. Nah, itu menurut lu apakah mempengaruhi Donnarumma kemarin tuh? Sebenarnya sih secara pemain profesional dia cukup kuat menghadapi pressure ya kalau gue lihat kemarin juga. Tapi memang ini pemain yang sudah diwanti-wanti sama Kurvasut dan netizen supaya Milan tidak membuat apapun konten welcoming Donnarumma. Karena kan waktu si Pirlo, si Tonali itu kan benar-benar terus ketika Romero lawan Lazio, maksudnya banyak dibikin konten-konten yang side di luar dari lapangan yang memperlihatkan kalau memang Tonali ini disambut secara ramah di Milan. Tapi ketika Tapi gue bertanya-tanya loh, sorry. Waktu Tonali, waktu Ibra perpisahan dia nangis, Iya. itu dia benar-benar sedih apa dia kalah taruhan ya? karena dia masang kayaknya. Masih ya. Kalau si Donnarumma ya memang reception yang pantas dia dapatkan sih sebagai ketika dia dari kiper Primavera terus kemudian mentas di Milan, diharap-harapkan mungkin bisa mengulang seperti dulu kejadian Abbiati kan, menjadi kiper bener-bener yang selesainya di Milan, legendnya di Milan, tapi ternyata dia lebih menerima uang, ya udah. Dan tapi kalau syukurnya kalau Tapi tadi malam bukan uang beneran kok, tenang aja. iya bukan, kalau uang Ya, beneran udah, dia diambilin dia. Karena dia mau Nggak usah jaga gawang. Pulang dia nggak usah jaga gawang. Kiper dia tungguin di bawah ya. Kalau Dia nangis bola. Iya. Oke. Dan Milan nggak ketemu Maignan kalau misalnya Donnarumma masih di situ kan, yang ternyata juga Lebih bagus. Yang bersambut. Nah, satu lagi gue mau tambah. Tadi gue lupa. Ini satu nih yang menurut gue bikin salah satu gue paling gue frustasi. Lu sadar gak sih? Free kick takernya Milan tuh sekarang Tomori lagi. Gue tuh gak habis pikir loh. dan ini kayaknya buat Tapi yang kemarin on Indonesia target doang ya, sih. kemarin on target kan? Kemarin on target. Penyelamatan juga kok dari Tapi kan menurut gue Tomori aja passingnya gak bagus-bagus amat disuruh ambil free kick. Di situ ada Renders. Iya. Di situ ada Ya Pulisic juga bisa. Theo tadi ya. ambil juga untuk yang kiri dia ambil. Pulisic sebenarnya Pulisic gua. bisa. Pulisic have a good crossingnya bagus.
corner juga ngambil kan dia ya. At least Render sama Pulisic lah. Kenapa Tomori ngambil? Bingung loh. Itu yang sesuatu yang bikin gua, aduh, kenapa ya? Ini otaknya Pioli itu mungkin saking kincolongnya rambutnya ya. Iya, selalu outside box banget. Outside the box Terlalu banget. outside banget. Outside the head malahan. Tapi kan kalau Renders kok terakhir kan ngasih bola Finishingnya ke kurang. Nah, kalau ke penonton. Kalau Renders gua shootingnya dia memang, aduh, kakinya tuh kayaknya harus di Kayaknya ini anak mau bikin stem. pembuktian deh Iya. sebenarnya. Terlalu Iya, pengen banget ngegolin. Iya, Iya, dia sebelum nggak gol. usah harus. Banyak loh, dia banyak banget chances tuh sebenarnya di pertandingan sebelumnya juga. Ya at least Pulisic lah. Pulisic menurut gua tuh bisa auto Leao yang ngambil juga kan bisa kan ya. Tapi gua bingung kenapa Tomori. Ya ampun. Nah, gue ke Bang Bara dulu ya, sebentar lagi gue penasaran nih. Kalau menurut Bang Bara sendiri, Ke toilet dulu enggak apa-apa. Santai ngobrol. Napoli udah selesai. Iya, saya ngomong ini dulu. ya menurut Bang Bara sendiri ini Milan bisa menang apakah karena memang Milan bermain bagus juga seperti yang Kodoni bilang tadi sebenarnya Milan sebenarnya bisa bermain seperti ini nih. Bisa. Ataukah PSG-nya memang lagi jelek kemarin? Kalau gue lihat dari catatan gue kemarin itu mengenai Milan, ini sebenarnya memang jelas-jelas bukan andil Pioli. Karena pemain-pemain Milan ini bermain dengan penuh semangat yang berbeda dengan pertandingan-pertandingan Serinya beda sebelumnya. Leo sampai ikut tackle loh 2 kali gua Iya, lihat. terus juga Turun. dan satunya lagi si Calabria difungsikan seperti yang gue berkali-kali Iya, bilang andilnya Pioli membuat Calabria tidak dipanggil timnas, tapi ketika setelah sukses mengantongi ke Kvaratskhelia, kemarin juga dibuktikan dengan dia tidak perlu menjadi inverted, dia bisa menjaga Mbappe dengan Betul. baik ya. Buktinya dia Mbappe nggak bisa ngegolin kan. Dan juga pastinya faktor, gue pengen bahas sedikit yang di luar lapangan ketika Ibra sama Cardinale sudah bertemu di kantornya Cardinale, tapi justru Ibranya Oh, di sana, Bang. Enggak, saya di ini kok dikabarin. Oh, ini Dia megang akses CCTV dia. Ini sebenarnya ini hotel di Milan. Ah, ini. iya. Kita. Itu Ibra bukan sih? Akrab sekali. Tapi Ibranya disimpan untuk nggak tampil di stadion. Sama sekali nggak muncul kan. Cukup dengan tik-tak Milan menang. Tapi dia di ruang ganti datang nggak kira-kira itu? Doang ganti nggak kayaknya. Nggak ya? Di bis dia. Belum dibayar. Yang nyetir ya. Menurut gua Ibra pengen datang tapi macet kayaknya. Enggak on time. Jebak macet. Jebak macet. Iya. Nah sekarang lu nih Kak, nih kan dengan Thank you banget ya. Gue nih. harinya pulang lu nih sekarang nih. Ya terima kasih. Mas. Saya ada 100 poin dari ini. Ayo. Nah, Mas. Gue yang paling nggak yang ini dulu deh. Kan nih sekarang Dortmund di atas, PSG di peringkat 2, Milan di peringkat 5 dengan kemenangan yang baru Tiga, Mas. peringkat 3 Champions tuh cuma 4 orang Mas yang main. dengan poinnya 5 maksudnya. Oh, oke, Poinnya thank you. 5. Jadi beda satu poin sama dari Tuh. peringkat 1 sampai ke 4 beda cuma 1 poin. Chance Milan sebesar apa untuk bisa lolos di 16 besar UCL? Makan pempek di Taman Ria. Wih, Ya, cakep. Mbappe dikantongin Calabria. Kasihan. Ngomongin chance ya, kayaknya sih masih punya peluang yang cukup. Masih ketemu Newcastle soalnya. Jadi setelah ketemu Newcastle bisa ambil 3 poin. Ini kasih terakhir, Bos. Di Iya, St. James makanya. Park ya terakhir ya. Sama ngambil Abis ini justru kuncinya di Dortmund. Lawan Dortmund di San Siro. kandang. Oh iya. Kandang. Justru harusnya chance Bisa bisa lah. lebih gede di Dortmund ya dibandingkan Newcastle Iya. karena Newcastle di St. James Park ya. Jadi harusnya at least ambil 3 poin untuk bisa kunci at least di runner up. Itu sih udah cukup. Kalau lo ngomongin chance-nya, gue masih sama kayak episode terakhir bahwa gue bilang Milan tuh masih punya chance lah. Kasih kesempatan Pioli at least sampai penentuan lolos atau enggaknya Liga Champion. Lolos dipecat, nggak lolos dipecat maksud gue. Sama aja Tapi ya namanya. at least jangan dipecat kemarin gitu. Iya. At least kasih waktu dia At least dulu. lolos lah. Iya, at Tapi least. Musa akumulasi kok. Lawan Dortmund Nggak nggak bisa ya. main deh. Nah, Musa juga kemarin bukan tanpa celah juga sih. Kemarin beberapa kali kan bolanya 1 kali dia Iya. kena press ya. Iya, tapi Dia nggak sadar. menurut gua Masih ini muda juga. Iya, Masih ini muda. mirip sama pertanyaan lo yang tadi. Menurut gue juga PSG di sini out of form banget, memaksakan memainkan Kolomwani dari awal dan dari awal tuh sampai pertengahan babak nggak jelas mainnya. Bola lepas terus, terlalu main melebar ke kanan. Akhirnya diganti sama Gonzalo Ramos juga di babak kedua udah tertinggal kan. Jadi sebenarnya pergantian pemain yang dilakukan sama pelatih PSG siapa sih namanya? Enrique. Enrique itu Enrique. aneh sih buat gue. Ugarte dari babak pertama itu udah harusnya kena merah. Pemain lu yang Fabian Ruiz kenapa nggak dimain-mainin? Fabian Ruiz dimainin. Andalan Napoli kan, tapi mainnya Oh. jadi cadangan kan ya. Sini mah kelas B, Pak. Kvaratskhelia di sini juga dijadiin tukang sapu maksud gua. Ya, tapi kemarin menurut gua banyak pemain yang out of form. VT-nya harusnya diganti. Harusnya yang dimainin Lee Kang-in, jangan VT-nya.
Terus ngomongin Ousmane Dembele, udah menurut gue mending di rumah sakit aja, ngesut gak jelas. Lu lihat gak berapa hampir 8 shoot yang dihasilin sama Dembele dan gak jelas arahnya. Maksud gue terlalu memaksakan banget mainnya. Justru yang menurut gue bersinar di sini pemain mudanya si Emery. Si Zaine Emery ini Gila masih sih. 18 tahun, gol pertama 17 ya? 17. Gol pertama di Champion pemain termuda. Baru kan Swiss 17 kemarin. Pemain termuda di waduh, kenapa ikut partinya juga? Pemain termuda di PSG nyetak gol. Jadi PSG juga punya masa depan yang cukup cerah. Gue cukup yakin ini juga lolos sebenarnya. Lawannya juga sisanya udah nggak terlalu susah. Tapi ya itu aja sih. Kenapa Enrique melakukan pergantian pemain yang sangat-sangat aneh? Pak ini kan grup susah semua. Bagaimana lawan selanjutnya nggak terlalu susah? Oh iya, Newcastle udah sempat kalah ya. Ya tapi Dibantai kan sama Newcastle. Iya, masih dibantai. bisa lolos lah. Menurut gue kesempatannya PSG justru jauh lebih besar dibandingkan Milan lah pastinya. Menurut Gitu ya? gua. Iya menurut gua. Kalau menurut gue sih yang akan lolos PSG sama Milan. Iya betul. Tapi maksud gua kalau perebutan posisi 1 sih menurut gua sih PSG masih dapat posisi 1. Dan jadi ujian selanjutnya Milan kan setelah lolos grup, ketemunya udah pasti jawara-jawara posisi 1. Ya tapi balik lagi ke Milan ya. Buat gua Calabria beruntung Mbappe di pertandingan ini main lebih ke dalam ya. Kalau yang pertandingan sebelumnya kan dia main lebih agak melebar ya. Karena mungkin sebelumnya strikernya Gonzalo Ramos, jadi dia pengen coba buat ngelakuin crossing. Jadinya Calabria ngelakuin penjagaan double cover aja bareng sama Tomori. Akhirnya posisinya dia nggak terlalu banyak dieksploit, dia jadi lebih banyak ngelakuin counter attack. Yang gue suka tuh yang offside-nya dia itu sebenarnya kalau tepat waktu sih harusnya bisa jadi gol juga sih. Iya. Jadi menurut gue nggak nyesel gue nggak tidur gara-gara nonton Milan sih. Buat gue pertandingan yang sangat-sangat menyenangkan buat gue. Untungnya nonton, gue udah hampir lepas ini karena banyak Milanisti juga gue yakin Malas. udah pada cuek. Jangan begitulah. Jadi Nah, biasanya Facebook tuh Milan kayak gitu. Iya, Ketika gitu. kita tidak semangat nonton mainnya bagus. Ketika semangat nonton mainnya bapuk. kita semua Gitu sebagai lah, fans bola itu harus mengubah mindset gitu loh. Mendukung. Sampai diain istri ya, jik istri juga gitu. Iya. Kan Ini saya ngomong boleh. Nggak, Tapi dari gua tadi gini, kan Kodoni sempat menyebut satu kata itu, tapi gue rasa tifosi pada tahu lah kata bapuk itu. Karena kan penonton kita aki-aki juga. bapuk. Karena anak sekarang nggak tahu kok. Anak Iya. sekarang nggak tahu. Bapuk itu seniornya Mbappe. Waduh. Kakak ya Mbappe. Tadi Rangga udah, Kodoni udah. Menurut lu sendiri Milan masih bisa lolos nggak? Masih lah. Masih ya? Iya. Masih pede berarti lu Milan udah. ini mas. Kuncinya Pede Milan juga tuh lawan Dortmund. Kalau lawan Dortmund menang itu cukup menurut Imbang saya. di Newcastle ya. Soalnya PSG lawan Newcastle bisa di kandangnya PSG, kalau PSG menang Nggak mau ngelepas lah dia pasti. Newcastle cuma 4 poin. Dortmund 7, Milan 8. Nah, Dortmund di final game lawan siapa? Lawan Paris belum tentu bisa menang kan? Kalau dia imbang 8 poin sama dengan Milan. Tinggal goal difference. Iya, masalahnya agresifnya masih Milan. Kalau karena kan dengan tadi skenario. Kalau Milan Milan menang Dortmund udah menang dong. Iya. tergantung menangnya berapa gol dulu. Kan kemarin seri. Kenapa? Lawan Dortmund seri. Di kandang Dortmund. Oh iya, tapi maksudnya kalau kan yang dihitung tuh goal difference dulu sebenarnya kalau di Champions, ingatku bukan Iya, goal head to head. Oh. Jadi Milan itu masih 1 kan sekarang. Iya. Gol Minus 2. Oh iya minus 2 ya. Mungkin karena- bisa tolong tampilin lagi. Boleh di back lagi? Nah, itu Milan tuh minus 2. Iya, berarti dia mesti Dortmund 1. Satu. Menurut Tapi kalau PSG 1. iya harus gila-gilaan berarti. Dortmund kalah sama Milan jadi 0. Kalau 1 gol jadi 0, Milan jadi minus 1. Iya. Nah, tapi PSG lawan Dortmund ini kan di final PSG juga nggak mungkin kasih Dortmund. Iya, berarti mesti gila-gilaan. Sampai Lawan bener Dortmund sampai sih. last match ini. Bener, Iya, ini last sih sampai last match. Oke, kalau dari gue sih gue nggak mau banyak komentar tentang nonton, pertandingan Milan. Mas. Gue nonton, cuman gue lebih sedih ke sebelum pertandingannya itu ada Hakimi dan Skriniar yang kembali menginjak San Siro dan dia kayak ke arah ke Kurva Nord. Kurva Nord, Gini-gini. Nah, dia kayaknya aduh seneng. Saya cinta banget sama Inter. Kita kenapa free transfer pindah? Enggak, yang Skriniar iya, Hakiminya. Oh, ya, Hakimi kan dapat duit. Cash out. Iya, Ntar karena dia dapat terpaksa juga kejual ya. Jadi itu aja nih kayaknya klien kita udah nyampe nih kok. Kita udah iya. miss call berapa kali nih nggak Ya Ibra kita udah angkat. telepon gue dari tadi katanya. Jadi untuk para tifosi silahkan tulis komentar kalian di bawah. Analisa kalian seperti apa tentang Milan, Inter dan tim-tim lainnya di Serie A dan bagaimana sepak terjang keempat tim itu di Serie A ke depannya. Jadi gue mau ngingetin untuk tifosi yang baru nonton di episode kali ini, subscribe ya channel baru kita di Pin Sport karena ini kita migrasi dari channel yang sebelumnya ke channel ini. Kena gusur ya. Waduh, Dan thank you banget untuk kalian yang sudah nonton episode kali ini.
Jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok kita di pinsport.com untuk dapetin update berita olahraga terbaru. Gue Aldi, see you on another. Adi Widerci, Forza Pinball. Forza Serie A. Gue lucuan. Grazie. Gue cuan. Terima kasih, Lucuan. Lucuan.